Hai semuanya, kembali lagi dengan Versasi Channel ya. Di video kali ini saya mau bikin kue ultah money cake ya, atau bisa disebut dengan kue isi uang. Jadi buat kalian yang pengen tahu cara pembuatannya, simak videonya sampai selesai ya. Nah, bahan-bahannya ada gunting, di sini ada plastik ukuran 7x20, ada solasi ban, dan ini uangnya untuk diisi ke kuenya ada 1 juta. Jadi nggak cuman uang aja ya, bisa juga cincin, kalung, atau jam tangan ya buat kado orang yang spesial gitu ya. Kita langsung aja cara pembuatannya, kita ambil plastiknya ya. Ini plastiknya pas banget ya untuk ukurannya 7x20. Kita masukin uangnya. Nah, ini ya, kita masukin. Lakukan sampai dengan selesai ya, jadi satu plastik uang satu. Berhubung bagian ujungnya ada lebihan, jadi saya akan potong sedikit ya, kita sisain sedikit. Nah, di video sebelumnya saya sudah bikin tutorial juga money cake sama, cuman di video sebelumnya saya pakai box ya, uangnya itu pakai box, tidak menggunakan plastik seperti ini ya. Jadi buat kalian yang pengen lihat videonya, barangkali minatnya yang mana, pakai yang lebih gampang ini apa yang pakai box, kalian bisa lihat nanti saya akan tulis di itu ya, di deskripsi nanti ya. Jadi kalian bisa simak videonya. Nah, setelah uangnya kita masukin semuanya ke plastik, lalu saya akan sambungkan ya, tempelkan dengan solasi ban. Nah, untuk bagian ujung yang tertutup dan satu lagi untuk bagian yang ini ya, yang depannya terbuka. Jadi kita satukan seperti ini tuh ya. Jadi jangan sampai uangnya keluar ya, kita tutup rapet. Buat yang baru bergabung dengan channel ini, kalian bisa belajar aneka masakan sehari-hari maupun internasional juga ya. Dan kalian juga bisa belajar aneka resep kue dan cara menghias kue juga ya, seperti kue ulang tahun dan lain-lain. Jadi ini channel sangat komplit, dan jangan lupa kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Lakukan sampai dengan selesai ya, sampai uangnya habis. Nah, untuk bagian terakhir yang paling akhir ini beda sendiri ya. Tuh, awas perhatikan ya, ini bagian paling akhir. Jadi uangnya itu masukinnya dengan cara terbalik seperti ini ya. Jadi itu seperti ini ya. Tuh, ini bagian ujungnya. Nah, jadi nanti kita akan balik seperti ini. Jadi bagian yang terbuka sama yang terbuka kita jadiin satu ya. Nah, ini yang terakhir ya, ini khusus yang terakhir aja, masukinnya seperti ini agar nanti nih ya ujungnya itu tertutup tuh ya. Nah, jadi ujungnya itu nanti tidak terbuka ya. Nah, ini kita satukan tuh, kita tempel ya biar kuat. Kalau menurut saya ini lebih praktis ya daripada memakai box, karena memakai box kita harus ukur-ukur boxnya, harus ini gitu kan, ribet ya. Lebih praktis pakai ini plastik aja. Mulai kita gulung terus sampai dengan selesai. Cara menggulungnya, bagian pinggir sama pinggirnya dipegangin ya, agar gulungan uangnya rapi. Nah, ini udah mau habis, lalu saya akan ini ya, saya akan tempel dulu, tutup dulu dengan solasi ban ya. Ini hanya sementara karena saya mau lanjut bikin kuenya terlebih dahulu ya. Kita simpan dulu ini uangnya. Di sini sudah ada di sisi vanila, untuk beratnya 85 gram. Jadi saya mau steam terlebih dahulu. Kita pakai api besar terlebih dahulu agar airnya cepat mendidih, tapi kalau sudah mendidih
lalu kecilkan apinya, baru kita taruh di sisi vanilanya ya. Untuk air di teflonnya tidak banyak ya, cukup sedikit aja. Tambahkan 3 sendok makan butter atau margarin. Kalau kalian gak punya butter atau margarin, kalian bisa menggantinya dengan minyak sayur ya. Minyak sayur kurang lebih 110 ml. Nah, ini udah mencair, kita aduk-aduk terus. Kalau benar-benar vanilanya udah tercampur merata, dimatikan apinya, lalu angkat dan dinginkan ya. Untuk telurnya di sini saya pakai 5 butir telur ukuran besar. Kemudian gula pasirnya 200 gram ya. Nah, setelah itu tambahkan SP ya. Kalau pakai sendok teh, pakai 1 sendok teh ya. Lalu mixer sampai kental berjejak ya, tergantung mixer kalian masing-masing untuk ukuran menitnya, tapi biasanya saya kurang lebih 10 menit. Untuk ukuran loyangnya di sini saya pakai ukuran 20 cm. Nah, setelah semua diolesi, saya akan taburi dengan tepung terigu sedikit aja ya. Ini saya ratakan semuanya. Untuk loyang yang kecil juga sama ya. Jadi untuk loyang yang kecil nanti bolunya untuk taburan red velvetnya ya, bagian samping sama atasnya. Untuk tepung terigunya di sini saya pakai protein sedang. Ini 200 gram, kemudian saya tambahkan 2 sendok penuh coklat bubuk. Setelah dicampur, kemudian diaduk agar semuanya tercampur merata. Nah, saya juga sambil menunggu adonan siap sudah menyiapkan ini ya, rebus air di panci. Jadi kalau ini udah selesai, airnya nanti akan mendidih ya. Kita akan cek ini adonannya udah siap belum. Nah, ini udah siap ya, udah kelihatan kental berjejak. Lalu saya akan angkat. Kemudian saya akan tambahkan pasta red velvet. Saya pakai merek ini ya, karena menurut saya ini pastanya benar-benar enak dan bagus. Saya akan pakai cukup 1 sendok aja ya. Ini bau red velvetnya berasa banget ya. Ini menurut saya benar-benar bagus ya pastanya. Kita akan lihat apakah merahnya sudah pas atau kurang. Jadi kalau misalkan merahnya kurang, kalian bisa tambahin pewarna merah ya. Ini menurut saya kurang, paling sedikit aja. Lalu saya tambahkan kira-kira 3 tetes aja ya untuk pewarna merah rose. Aduk agar semua tercampur merata. Lalu saya akan masukin tepung terigu yang tadi sudah kita campur dengan coklat ya. Kita akan masukin semuanya langsung. Untuk tepung terigunya sebelumnya sudah saya ayak, kemudian aduk pelan-pelan aja. Nah, ini sepertinya udah tercampur merata. Kemudian saya masukin di sisi vanila yang sudah dicairkan tadi dengan butter. Ini dimasukin semuanya. Nah, untuk cara pengadukannya di sini pelan-pelan aja ya. Jangan terlalu kenceng. Ini karena videonya agak saya cepetin jadi kelihatannya agak cepet ya. Tapi ini pelan-pelan kok. Setelah semua tercampur merata, lalu masukin ke loyang yang tadi sudah diolesi dengan margarin dan tepung terigu. Ini dimasukinya 3/4 aja, nggak penuh ya.
Jangan lupa dihentakkan sebentar. Untuk ukuran loyang kecil secukupnya aja, karena nanti bolunya untuk dihaluskan ya, jadi untuk taburan aja. Nah, setelah sudah terisi jangan lupa dihentak-hentakkan ya, tuh, agar tidak ada udara yang terperangkap di dalam. Jadi siap-siap kita akan kukus. Nah, ini pancinya sebelumnya sudah mendidih airnya ya. Jadi saya akan kukus kurang lebih 25-30 menit. Setelah 30 menit saya akan cek. Nah, ini udah enggak menempel, tandanya sudah matang ya. Nah, untuk satu lagi sama ya, ini udah matang juga. Jadi kita akan angkat. Bagian pinggirnya saya akan sisir ya. Jadi biar tidak ada yang menempel di loyangnya, saya sisir pakai pisau kecil. Kita akan buka. Ya, ada yang kesisir sama pisau nih, tapi sedikit aja ya, nggak apa-apa. Kelihatan teksturnya bagus banget untuk warna merahnya. Untuk bolu yang satu lagi yang kecil di sini saya akan taruh di pinggir. Nah, kita akan lihat hasilnya. Wow, ini bagus banget ya, warnanya pas banget. Nah, bisa kelihatan ya, ini empuk banget bolunya. Tapi ini masih panas. Kita dinginkan terlebih dahulu ya, karena kalau bolu panas nggak bisa kita hias, oke? Nah, ini udah dingin, udah saya taruh di papan bolu. Kemudian saya akan ukur ya. Jadi kita akan ukur posisi naruh uangnya di bagian mana. Kita akan garis-garis. Setelah udah digaris, lalu saya akan potong bagian tadi yang sudah diukur. Ini bolunya kita potong sesuai yang tadi kita gambar ya. Lalu ambil bolunya. Ini setelah diiris, diambil bolunya, kita simpan terlebih dahulu ya. Dan ininya kita rapihkan. Jadi agar benar-benar rata pas naruh uangnya juga. Ini benar-benar harus dirapihkan ya. Saya akan coba masukin uangnya. Nah, ini udah pas ya. Saya akan ambil lagi. Lalu dibelah bagian tengahnya, diisi dengan selai strawberry atau blueberry sesuai selera masing-masing. Karena sayanya suka selai blueberry, jadi saya isi dengan selai blueberry ya. Kemudian kita ratakan. Untuk bagian tengahnya yang bolong itu, untuk tempat uangnya jangan diisi ya, nggak apa-apa, nggak usah diisi. Lalu saya tambahkan buttercream ya. Ini sama untuk bagian isian uang, tidak perlu dikasih. Nah, ini ya, seperti ini. Tuh, kemudian kita taruh lagi bolunya. Tuh, jadi lebih bagus ya. Olesi tipis-tipis dengan buttercream ya, tipis-tipis terlebih dahulu untuk permukaan pinggir-pinggirnya. Kemudian untuk tulisan happy birthday-nya di sini saya sudah tambahkan ini ya, kayak saya pakai ini apa namanya, tusuk sate, kemudian saya belah menjadi tipis. Lalu saya tempelin di sini ya. Jadi ini gunanya hanya memperkuat ya. Tuh ya, ini jadi saya belah ya tusuk satenya itu lebih tipis lagi dan seperti ini ya. Kita tempelkan semuanya tuh. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini uangnya udah siap kita pasang. Kemudian saya akan gunting sedikit bagian ujungnya. Lalu saya akan satukan ya tulisan happy birthday dengan uangnya.
seperti ini ya. Kemudian kita akan solasi ban, jadi mesti benar-benar kuat ya, disolasi ban bagian depan sama bagian belakang juga, agar ketika ditarik nanti uangnya bisa ikut ketarik juga ya, jangan nanti copot tulisan happy birthday-nya aja gitu ya. Kita akan coba masukin uangnya. Nah ini pas banget ya, uangnya udah masuk. Kemudian bolu yang tadi irisan itu kita ambil, lalu kita akan taruh lagi ya. Nah ini kebesaran, jadi saya akan potong bagian bawahnya. Oh iya, pinggirnya harus dipotong ya. Nah ini ya, jadi biar pas tuh. Ini udah pas ya, seperti ini ya teman-teman. Ini pas banget dan caranya juga sangat simpel dan gampang. Setelah itu tambahkan buttercream bagian atasnya, kita ratakan tipis-tipis terlebih dahulu ya. Buat yang lagi nyari-nyari ide nih untuk cara bikin money cake, ini cocok banget ya, karena ini tutorialnya juga sangat gampang dan lengkap, jadi kalian bisa menirunya dengan mudah. Nah ini kita ratakan semua bagian atasnya, terus bagian pinggirnya juga dirapihkan ya semuanya. Nah ini udah rapi. Kemudian saya akan ini hancurkan bolu yang kecilnya tadi ya. Nah ini untuk bagian ini ya, taburannya kita hancurkan sampai benar-benar lembut ya. Nah ini udah agak lembut ya, baru kita akan tempelkan di bolunya. Nah saya akan tempel-tempelkan ini ke permukaan semua bolu ya, dari pinggir-pinggir sampai ke atasnya juga ya. Kita akan tempelkan, caranya seperti ini aja ya. Nah ini terus sampai dengan selesai untuk bagian pinggirnya dan bagian atasnya juga. Nah ini udah selesai dan udah rapi. Kemudian saya akan tambahkan coklat di sini. Ini untuk tulisan namanya ya. Nah di sini saya pakai sepuit ini ya untuk bagian bawah sama bunga yang di atas juga. Ini memang agak nggak begitu nempel ya. Nah ini. Nah ini udah semua, saya akan tambahkan cherry tangkai ya di sininya, di atasnya. Nah untuk bagian pinggirnya saya pakai sepuit yang sama ya. Ini untuk mempercantik lagi. Bagian yang sebelahnya sama ya, kita akan taruhin juga tuh, ini seperti ini jadinya. Kita akan tulis nama ya. Buat yang sudah nonton videonya, terima kasih banyak ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.